silakan bertanya. Itu pertanyaan bukan? Cukup. Jadi saya anggap. Ya enggak. Kalau sudah cukup bertanya sudah. Itu nanti disampaikan mengenai kualitas ahli, kualitas saksi, apapun yang disampaikan silakan sampaikan dalam pembelaan saja. Mau ditegak? Ada pertanyaan tidak? Ya ini. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Ya, ada pertanyaan tidak? Saudara tentang kehadiran ahli sampaikan dalam pembelaan saudara. Majelis berketetapan akan tetap memeriksa ahli. Silakan sampaikan. Ya, silakan. Saudara secara pribadi itu kami serahkan kepada pribadi. Ya, Majelis saya bertanya di sini apakah saudara ahli dan sehat? Enggak, sudah tadi bisa ditanyakan sudah. Sekarang pertanyaan yang mengenai keahlian saja. Tidak usah menyinggung kesehatan, tidak usah menyinggung kualitas atau lain-lain. Sekarang Di sini kalau jawaban dia, jawabannya ya silakan ditanggapi saja nanti dalam pembelaan. Kalau ada menolak keterangan ahli ini silakan disampaikan nanti dalam pembelaan. Majelis hakim juga tidak terikat dengan keterangan ahli ketika penasihat. saya rasa karena saya mengajukan dengan ini saya cukupkan pertanyaan saya sampai di sini. Terima kasih. Silakan kalau ada yang lain. Baik. Kalau keberatan ya. Maafkan. Selanjutnya itu ahli secara pribadi ya. Kami sudah memutuskan tetap mendengarkan keterangan ahli. Lanjut dengan pertanyaan yang lain apabila masih ada. Tapi tidak mempersoalkan tentang kesehatannya. Kalau mempersoalkan berarti keberatan stop pertanyaannya. Kan seperti itu. Logika berpikir kita. Lanjut kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Saudara ahli ya. Baik. Saya sedikit aja. Jadi kan saudara ahli sudah mengatakan sudah lebih dari 300 memberikan keterangan keahliannya. Dan sebelumnya saya mau tanya sebelum memberikan keahlian terkait perkara ini, pernahkah saudara ahli juga diminta keterangan terkait dengan kalimat-kalimat yang digunakan oleh seorang pengacara? Contohnya dugaan tadi. Pernah nggak saudara sebelumnya mengatakan seperti ini? Ya, pernah. 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 Oke. Nah kemudian tadi kan ahli pertama mengatakan bahwa dugaan itu menuduh. Nah, kemudian sekarang menduga itu tidak menuduh ya. Nah saya hanya menegaskan dengan ya tadi kita melihat di sosial media yang dilihat tadi ada orang menulis kalimat-kalimat yang selalu diawali mengarah kepada seseorang itu dengan dugaan. Nah saya hanya menegaskan apakah kalimat-kalimat yang ditulis dan di media sosial tadi dengan kalimat dugaan itu berarti dia tidak menuduh. Dia menyampaikan hasil tuduhan terhadap Dan hasil dari itu. tadi dugaan hasil menduga. Duga itu adalah hasil dari menduga. Iya. Dan menduga itu menuduh. Jadi ketika Rasul mengatakan dugaan, berarti dia menyampaikan hasil tuduhan orang lain. Ya, oke. Nah sekarang baik, ini berubah lagi nih. Ahli ya, dia mengatakan bahwa berubah lagi menduga adalah menuduh. Sekarang bagaimana coba ahli ya berikan keahliannya pada kami agar kami nanti dalam menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai seorang advokat tidak bisa dipidana. Contoh, kalau seandainya ada seorang advokat yang kami duga memiliki kelainan, contohnya menggunakan HP, dia menyorot-nyorot bagian-bagian tertentu yang tidak pantas, merekrut karyawan atau aspri. Mohon izin ya, kamu keberatan kami ahli bahasa ya boleh. Iya, tunggu dulu. Ahli Pertanyaan, tunggu dulu, bukan gestur. Ini ada dan bukan ahli pidana dan bukan. Tunggu. Ini ada hubungannya. Tunggu dulu, Bos. Nah, artinya ada kelainan. Saudara juga pakailah kata-kata ini bukan bukti langsung. Penuntut umum. Jadi tolong memilih kata-kata. Siap, mohon maaf. Sebentar, ini bukan terminal atau tempat yang ini. Jadi saudara juga pelihara juga. Kami larang untuk mengucapkan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Ini penuntut umum. Nanti saudara juga mau dijelaskan bos juga. Lanjut, tolong dicerna kata-kata yang dikeluarkan.
sebagai seorang advokat menjalankan tugas dan fungsi kami, ketika kami ya, melihat ya, bahwa ada seorang advokat yang banyak duit, yang punya segala-galanya, yang merekrut karyawannya dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu contohnya tidak boleh operasi plastik dan sebagainya. Nah, ini kan ada kelainan menurut dugaan kami. Nah, ketika kami mau menyampaikan ya, menjalankan tugas dan fungsi kami, secara bahasa arti dari prasangka. Prasangka itu menyampaikan perkiraan, menyampaikan sesuatu yang sifatnya dikira-kira. Baik, apakah kata prasangka ini dapat diidentikan atau disamakan dengan tuduhan? Tidak. Tidak. Prasangka itu konotasinya positif, tuduhan itu konotasinya negatif. Baik, yang mulia, mohon izin saya bacakan BAP dari ahli pada tanggal 2 Februari 2022 halaman 10. Pada pertanyaan, ahli menjelaskan tentang unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 3. Pada poin huruf A, ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan menuduhkan sesuatu hal adalah di penghujung ada kata atau memprasangkakan suatu hal yang belum teruji kebenarannya. Bagaimana dengan keterangan ahli yang itu? Nah, ini pertanyaannya yang belum teruji kebenarannya. Artinya itu penguasaan kalimat yang dalam ilmu bahasa dikatakan ekstern dan beruji sebagai keterangan atas klausa sebelumnya. Oke. Bukan yang belum teruji kebenarannya, itu yang jadi artinya itu menyampaikan tuduhan ya, karena menuduh itu pasti sesuatu hal yang tidak benar. Jadi perakiraan dia belum teruji dengan kebenarannya. Karena pada waktu itu saya pertanyakan kepada penyidik, apakah ada bukti dari pengadilan bahwa pelecehan itu betul-betul terjadi? Penyidik ini baru mulai sidangnya bang katanya. Lalu saya bilang, apakah ada saksi yang melihat mendengar? Ya, sebagaimana yang masuk dalam pasal 184 saksi fakta ya, saksi yang